datang di vlog pembelajaran Mandarin kita hari ini. Hai teman-teman, hari ini kita bakal bahas satu pola kalimat yang sering bikin orang bingung, tapi sebenarnya seru banget buat dipelajari. Yap, namanya adalah pacici. Pola kalimat ini kelihatannya simpel, tapi fungsinya keren banget. Betul, secara singkat, pacici itu adalah kalimat dengan predikat kata kerja yang memakai kata depan pa dan strukturnya pa plus objek plus predikat itu untuk menonjolkan objek yang dikenai tindakan. Biar gampang, coba bandingkan ya. Kalimat biasa, 我喝了茶, saya minum teh. Fokusnya pada aksi minumnya. Tapi kalau pakai pacici, 我把茶喝了, saya sudah meminum tehnya. Nah, kali ini fokusnya pindah ke tehnya yang sudah habis diminum. Jadi dengan pola pa, kita bisa menggeser sorotan ke objek yang dikenai tindakan. Dan itu bikin kalimat kamu jadi lebih jelas, lebih natural dalam percakapan sehari-hari. Oke, penasaran gimana cara pakainya? Yuk, langsung saja kita mulai belajar bareng. Ini aku boleh gak nitipin ke kamu? Boleh. Aku mau balesin chat grup bentar ya. Kamu udah ngerjain tugas belum? Udah. Aku boleh lihat sebentar gak? Boleh? Oh ya, ayo. Yuk. 我的咖啡呢？我要喝一点。哦，我把你的咖啡喝了。哎，你居然喝完了。对，不好意思，我太渴了。没事，别难过，我们快去教室吧。谢谢你啊，走吧。Mengapa percakapan di atas termasuk pola ini? Kalimat 我把你的咖啡喝了 sesuai dengan pola 把 plus 名词性词语 plus 动词 plus 了 yaitu subjek plus 把 plus objek plus kata kerja plus le yang digunakan ketika kita menyatakan tindakan memperlakukan atau melakukan suatu perlakuan terhadap seseorang atau suatu benda. Dalam kalimat ini, 你的咖啡 menjadi objek yang dikenai tindakan ke dan le menandai selesainya tindakan tersebut. Pola ini umum digunakan dengan kata kerja seperti 吃, ke, tu, 吃, 换, 搓, 丢, 玩, 教, 导 dan harus diikuti penanda aspek le agar tidak salah. Seperti contoh 我把作业交 yang seharusnya 我把作业交了. Selain itu, objek harus spesifik. Sehingga 我把一本书看了 harus diperbaiki menjadi 我把那本书看了. "你做完老师的作业了吗？可以把你的书借我看一下吗？"已经好了，你把我的书拿去看一下吧。哎，可以把你的作业看一遍吗？好吧。我们去 SAJ 吧。好啊，走吧。Mengapa percakapan di atas termasuk pola ini? Dalam percakapan tersebut, kalimat 可以把你的书借我看一下吗 dan 你把我的书拿去看一下吧 serta 可以把你的作业看一天吗 semuanya mengikuti pola 把 plus 名词 plus 动词 plus 一下 atau 一天 yaitu struktur yang digunakan ketika ingin menyatakan suatu tindakan dilakukan sebentar atau sekali secara menyeluruh. Dalam pola ini, unsur i
isya dipakai untuk menunjukkan tindakan singkat seperti melihat sebentar, sedangkan ipian digunakan untuk tindakan satu kali lengkap dari awal sampai akhir. Misalnya, melihat satu kali keseluruhan. Kata kerja yang umum dipakai dengan pola ini meliputi xie shuo jiang qi du nian kan zhao suan jia fan yi chao xie fu xi yu xi jian cha. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa isya atau ipian harus diletakkan setelah kata kerja, bukan sebelumnya. Sehingga bentuk salah seperti pa zuo ye yi pian zuo harus diperbaiki menjadi pa zuo ye zuo yi pian.你要把那个报回进去吗？我忘了，对不起。没事，请你把书包放在置物柜里。好的，我知道了。Mengapa percakapan di atas termasuk pola ini? Dalam percakapan tersebut, kalimat "请你把书包放在置物柜里" memakai pola "把" plus benda plus kata kerja plus "在" plus tempat, yaitu pola yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan dilakukan sehingga hasil akhirnya adalah benda itu berada di tempat tertentu. Struktur lengkapnya adalah subjek plus pa plus objek plus kata kerja plus "在" plus tempat. Dan fokus pola ini selalu pada posisi akhir benda setelah tindakan dilakukan. Kesalahan umum yang perlu dihindari adalah menghilangkan "在". Misalnya, 我把书放桌子上 yang salah dan harus diperbaiki menjadi 我把书放在桌子上。你在干什么？我在看这本书。你把那本书交给我，我也想看。不信，我现在拿到了。可是我更想看，快给我！哎呀，你别抢。好吧，我们一起看。行，这样最好。 Mengapa percakapan di atas termasuk pola ini? Dalam percakapan tersebut, kalimat 你把那本书交给我，我也想看 memakai pola pa plus benda plus kata kerja plus ke plus penerima, yaitu struktur yang digunakan ketika suatu tindakan dilakukan terhadap sebuah benda dan hasil tindakan tersebut diberikan kepada orang lain. Polanya adalah subjek plus pa plus objek plus kata kerja plus ke plus orang atau penerima. Sehingga dalam dialog di atas, Tian Fang melakukan tindakan terhadap objek na penshu, yaitu memberikan atau menyerahkan. Dan hasil tindakan tersebut diarahkan kepada Wo sebagai penerima. Pola ini memiliki beberapa variasi. Misalnya dengan le, yaitu 我把书借给他了 untuk menandakan tindakan selesai. Dalam kalimatannya seperti 你把钱还给谁了 atau dalam bentuk negatif seperti 我没把作业交给老师. Kesalahan umum yang harus dihindari dalam pola kalimat ini yaitu menempatkan elemen secara terbalik. Misalnya, 我借给他那本书吧 atau 我把书给他借了. Yang benar adalah 我把那本书借给他 dan 我把书借给他了. Karena ke harus muncul setelah kata kerja. Secara praktis, jika ada tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain, pola inilah yang paling sesuai untuk digunakan.
经5点了，我们回去吧。啊，你把书看完了吗？我把哪本书看完了？好的，走吧。Mengapa percakapan di atas termasuk pola ini? Dalam percakapan tersebut, kalimat 我把那本书看完了 menggunakan pola 把 plus 名词 plus 动词 plus 结果补语, yaitu pola yang digunakan ketika suatu tindakan dilakukan terhadap sebuah objek dan tindakan tersebut menghasilkan akibat atau keadaan akhir tertentu pada objek. Dalam contoh ini, objek 那本书 dikenai tindakan kan dan hasil akhirnya ditandai oleh komplement hasil quan, yang menunjukkan bahwa buku tersebut telah dibaca sampai selesai. Struktur polanya adalah subjek plus pa plus objek plus kata kerja plus komplement hasil, dengan fungsi utama untuk menegaskan hasil akhir tindakan. Komplement hasil yang umum digunakan antara lain wan atau selesai, hal beres, tau mencapai, shu tertahan atau menempel, kai terbuka, dan jian terlihat. Dengan demikian, kalimat dalam dialog tersebut menegaskan bahwa tindakan membaca telah mencapai hasil akhir yang tuntas. Itu dia pembahasan kita tentang baca-cu, pola kalimat yang bisa bikin bahasa Mandarin kamu jadi lebih jelas dan terdengar lebih natural. Mulai dari arti, fungsi, dan contoh percakapan di kehidupan sehari-hari, semuanya sudah kita bahas hari ini. Semoga sekarang kalian makin paham ya. Ingat, kunci memahami baca-cu Menonjolkan objek yang dikenai tindakan. Kalau sudah ngerti logikanya, pakainya bakal jadi gampang banget. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau mau request materi-materi lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan share supaya nggak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah mau belajar Mandarin bersama kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. 再见。